lagi di Tegal Inframe, aktual, informatif, interaktif, dan terpercaya. Kali ini kembali lagi dengan saya Nadia Zulifah yang akan menemani Anda selama 20 menit ke depan. Tentunya dengan narasumber yang sangat menginspiratif sekali. Nah, di sebelah Nadia udah ada salah satu perwakilan dari Panwascam Kota Tegal. Halo Bapak. Halo juga Mbak. Selamat datang nih di Tegal Inframe. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak, sehat. Nah Bapak, bisa perkenalan dulu pada pemirsa? Oke. Terima kasih Mbak Nadia. Nama saya Fahrudin dari Panwascam Tegal Barat, Kecamatan Tegal Barat, Divisi HP2H Hukum Pencegahan Parmas dan Humas. Oke Bapak, tidak jauh dari pembahasan pemilihan kemarin nih. Nah, ada nggak sih kejadian-kejadian yang unik atau yang bikin Bapak itu jadi teringat sampai sekarang? Oke. Gitu. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kemarin waktu di divisi saya, divisi HP2H, itu memang dari mulai pemutakhiran data, Pantarli sudah bekerja, itu kami juga sudah mulai bekerja juga. Jadi mengikuti dari tahapan-tahapan yang sudah ada di jajaran KPU, terutama untuk pemutakhiran data sampai akhir dari tahapan untuk melaksanakan pemilihan di 2024 ini. Terus kejadian-kejadian yang sudah kami alami waktu pemilihan kemarin itu dari pemutakhiran data mungkin tidak ada penemuan-penemuan yang bisa berpotensi ada pelanggaran-pelanggaran di pemilihan atau di undang-undang pemilihan. Namun kami sebagai Panwascam Tegal Barat itu sering melaksanakan pengawasan untuk pemutakhiran data, itu terutama di kawal hak pilih. Itu ada beberapa warga atau di beberapa tempat-tempat yang sekiranya tidak bisa atau belum terjangkau oleh Pantarli, kami juga menemukan beberapa warga yang belum tercoklit. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti di bantaran Sungai Sibelis. Itu ternyata banyak, ya adalah sebagian warga terutama di wilayah Tegal Barat itu ada yang di situ bermukim di situ. Ternyata kami cek dan cross check, memang ada beberapa kakak yang belum tercoklit. Nah, karena belum tercoklit, kami langsung menghubungi petugas Pantarli, petugas pemutakhiran data atau untuk pencoklitan. Terus kami sampaikan ke PPS setempat, kelurahan setempat, untuk ditindaklanjuti langsung. Terus ada beberapa juga titik yang warganya belum terjamah juga. Malah kayak apa tuh Pak? Malah itu di kampung yang ada kampung di Tegal Barat yang kemungkinan kampung itu kampung terpencil. Oh, lebih tepatnya pelosok mungkin Iya, ya. mungkin dari warga yang agak ke sini, ke selatan, mungkin enggak pernah menjamah
kampung tersebut, yaitu Kampung Tirang namanya. Itu wilayah Kelurahan Tegalsari. Nah, Kampung Tirang itu dulu pernah untuk buat film Turah. Oh, Itu iya, tahun iya, 2016 iya. gitu. Ternyata di situ juga ada beberapa kakak, kira-kira ada 12 kakak, 12 sampai 15 kakak lah. Itu memang sudah tercoklit, ada yang tercoklit, dan kami patroli ke situ, ternyata ada juga yang belum tercoklit. Ada 2 kakak yang belum tercoklit. Itu kenapa tuh, Pak? Itu karena kemungkinan pada waktu ada Pantali ke situ, itu orangnya lagi keluar atau belum ketemu sama orangnya, atau Iya, eh, iya. keluar kota, Merantau lah ya. merantau. Oleh karena itu saya dan juga teman-teman Panwascam, juga dari PKD waktu itu kami menyarankan juga langsung kepada PPS-nya, terus Iya, langsung ke PPK-nya itu untuk segera ditindaklanjuti. Karena kalau warga dari Tegal Barat itu sampai tidak masuk dalam DPT, itu malah jadi pelanggaran. Iya, Kan betul, begitu. betul. Kalau dari kemarin nih Pak, Mbak Nadia nih ini nih bingung masalah kok ada ya KTP yang masih aktif tapi pemiliknya sudah meninggal. Itu gimana tuh Pak? Iya, memang di wilayah Tegal Barat itu kemarin memang sempat ada seperti itu, yang masih masih terdaftar di DPS, terus Masih aktif lah ya masih. Pak? Padahal waktu pemilu kemarin 2023 kemarin itu juga sudah terkonfirmasi bahwa orang itu sudah meninggal, tapi KTP-nya masih aktif. Mungkin dari pihak keluarganya juga yang belum ngurus ya Pak? Itu biasanya kendala dari pihak keluarga untuk mengurus dari surat kematian. Itu kemungkinan ya enggak mau atau gimana, karena biasanya berkaitan dengan masih bantuan dari bansos itu. Itu kendalanya seperti itu, memang sering masih. Bahkan mendekati di DPT aja kadang masih ada, tapi alhamdulillah di wilayah Tegal Barat itu sudah teratasi semua. Kami di samping pengawasan yang lain, kami juga mengawasi data-data tersebut itu agar supaya orang yang meninggal itu supaya dibersihkan, terus orang-orang yang belum tercoklit itu harus bisa terdaftar, ditangani secepatnya lah ya Pak. harus ditindaklanjuti. Nah, itu saya memang selalu koordinasi terus dengan PPK Tegal Barat. Kalau untuk warga yang ini sih Pak, merantau di luar kota, nah itu cara penanganannya tuh gimana tuh Pak? Kalau merantau itu di luar kota, itu selama masih KTP-nya itu masih di dalam kota Tegal atau di wilayah Tegal Barat, itu masih bisa masuk ke DPT. Karena kita kan kalau masih ada keluarga di situ, ya keluarga ataupun tetangganya itu kan kita cari informasi. Iya, survei dulu lah ya cari Pak. informasi, barangkali warga itu masih bisa nanti kalau pas pemilihan itu bisa kembali ke rumah. Terus hak pilihnya itu tidak hilang. Itu kita jaga memang seperti itu.
Tapi ada nggak Pak yang kayak gitu tapi nggak pulang, udah tahu mau ada pemilihan nih, biasanya males gitu ya Itu atau biasa gimana? sih kadang tergantung orangnya ya. Iya betul. Padahal di sini juga dari PPS-nya atau dari jajaran KPU itu sudah ada daftar namanya, terus ada undangannya, pasti sudah disampaikan semua. Tidak mungkin kalau ada daftarnya terus sudah Iya. ada undangannya, seenamnya itu tidak terdistribusi, itu pasti Pasti disampaikan, benar-benar sudah disampaikan. Meskipun orang tersebut itu tidak di rumah, tapi nanti terutama yang menyampaikan itu harus ketemu dengan keluarga atau siapalah di situ begitu. Nah, itu tadi teman-teman pembicaraan kita yang tentunya seru dan menarik sekali kan. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Tegal in Frame. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nadia Zulifah. Nah, seperti janji saya tadi, saya akan mengulik lagi lebih dalam tentang Panwascam Kota Tegal. Nah, Bapak kan tadi udah menyinggol masalah HP2H. Ya. Nah, HP2H itu apa sih, Pak? Ya, HP2H itu kan hukum pencegahan humas dan parmas. Itu untuk tugasnya memang menangani untuk dari awal tahapan itu pemutahiran data, itu dari mulai pemutahiran data sampai nanti data itu menjadi pengawasan menjadi daftar pemilih tetap. Itu diawasi terus oleh HP2H dan juga kita koordinasi terus dengan PPK itu masalah data-data pemilih. Terus hubungan untuk masyarakat juga itu ditangani oleh HP2H. Hubungan dalam masyarakat itu Sosial, lebih ke sosial ya, Pak? jadi kita mengedukasi, sosialisasi tentang pengawasan. Harus kalau kita menangani di lapangan itu pengawasannya seperti apa, itu kita terangkan ke masyarakat. Nah, kalau pengawasannya sendiri gimana tuh, Pak? Nah, kalau pengawasan sendiri kita kan ada sosialisasi untuk masyarakat. Tahapan-tahapan itu ada, terutama di untuk partisipasi masyarakat. Sosialisasi untuk pengawasan partisipasi masyarakat bagaimana itu. Nah, itu nanti diterangkan oleh AP2H dan juga teman-teman Panwas divisi yang lain. Itu terutama di partisipasi masyarakat, karena pengawasan di pemilu atau pemilihan umum, pemilihan itu tidak bisa berjalan kalau masyarakat itu juga ikut mengawasi. Iya betul sih. Ya kan? Kalau pemilihan ini masyarakat tidak berkontribusi atau sama-sama mengawasi, Kerjasamanya lah ya, itu Pak. biasanya kan ya kurang. Itu terutama. Kalau yang tadi Mbak Nadia dengar nih, Pak, masalah yang di warga di rusun itu gimana tuh, Pak, ceritanya? Kalau di rusun itu di rusun di Tegal Barat kan ada 2. Di Rusun Nawa Kraton itu ada, terus di Rusun Nawa Tegal Sari juga ada. Itu di Rusun Nawa Tegal Sari memang di situ ya agak kelasnya agak lumayan lah, menengah ke atas. Itu kalau di Tegal Sari itu ada warga dari
eh, Jawa Barat Mm-mm. itu mungkin di situ memang ternyata belum di coklit ada di situ. Tapi identitasnya masih termasuk di Kota Tegal belum, Pak? Udah ganti Kota Tegal Iya, atau belum? sudah buat KTP Kota Tegal juga. Terus kakak dan kakaknya juga lain-lain iya, gitu. karena beliau itu sudah menjadi PNS di sini. Oh iya Gitu. iya iya. Nah kalau Bapak sendiri apa sih yang mendorong Bapak buat mau jadi salah satu bagian dari Panwascam Kota Tegal sendiri? Oke, kalau untuk mendorong ya, Hmm. memang kayak saya itu memang biasa untuk menghadapi tantangan. Jadi eh, dari saya itu sebelum jadi Panwascam itu memang saya itu sudah pernah jadi ya pernah di penyelenggara lah. Dari mulai Udah berpengalaman juga lah ya sudah Pak. lah, ya sudah tahu lah begitu. Nah, ini di Panwascam ini memang sungguh sangat menantang dan juga sangat menarik juga. Di situ memang banyak ilmu juga untuk pengalaman saya. Terus yang pastinya yang mendorong dari Panwascam itu memang kami di Panwascam memang basic saya memang bukan aslinya ya bukan dari kalangan-kalangan yang berpendidikan atau berpendidikan Lembaga-lembaga lah ya, iya Pak. tinggi lah. Cuman karena saya sudah ya tahu bahwa itu pemilihan itu seperti itu, ya memang tantangan saya seperti itu. Jadi membuat motivasi saya untuk belajar juga seperti itu. Nah dari cerita-cerita Bapak nih ada nggak pesan dan kesan untuk masyarakat di rumah? Oke, terima kasih pemirsa. Jadi untuk pengawasan, di dalam pengawasan sebuah pemilihan atau pemilu itu memang kita tadi yang sudah kami sampaikan di awal, kalau kita untuk pengawasan di pemilihan itu kalau tidak ada peran aktif dari atau partisipasi dari masyarakat, sama-sama kita mengawasi, kurang juga untuk sebuah pemilu itu membuat jujur dan adil. Minta Jadi, kebersamaannya juga ya iya, Pak. jadi kita juga harus bersama-sama untuk mengawasi dalam tahapan pemilihan-pemilihan dari mulai tahapan awal sampai tahapan akhir itu juga kita harus sama-sama mengawasi terus. Gitu. Oke Bapak, nah itu tadi pemirsa pembicaraan kita yang tentunya asik dan seru banget ya Pak. Oke Bapak terima kasih banyak yang udah mau Sama-sama, hadir Mbak di Nadia. episode Tegal Inframe kali ini. Nah saya Nadia Zulifa pamit undur diri. Jangan lupa pantengin terus episode Tegal Inframe yang akan datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye!